Kalau kamu belum pakai struktur konten iklan seperti ini, selain kamu buang budget untuk testing, kamu juga nggak maksimalin fitur-fitur Meta yang udah canggih-canggih seperti saat ini. Dengan perubahan algoritma Meta Ads di tahun 2025 ini, akhirnya saya mencoba berbagai macam cara agar hasil iklan saya itu lebih maksimal lagi. Salah satunya saya ngulik-ngulik dari sisi formasi konten iklan. Hasilnya, saya menemukan banyak sekali hook yang bervariasi. Dan dari situ, nantinya saya bisa menyasar audiens lebih banyak lagi dengan profiling yang berbeda-beda. Nah, dari situ nantinya saya bisa memilih mana konten iklan yang lebih maksimal agar nantinya saya akan fokus kepada, konten-konten iklan yang seperti itu aja, yang lebih maksimal tadi itu. Nah, dari situ juga biaya iklan ya, itu nantinya bisa lebih efisien lagi, bisa, lebih kita maksimalkan lagi dan tentunya biaya bisa lebih murah. Yuk langsung aja ke dalam laptopnya Kak Urip. Nah, jadi formasi iklannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat campaign-nya itu objektifnya adalah sales. Terus hanya satu adset aja ya teman-teman ya. Saat ini saya tidak menggunakan banyak adset dalam satu campaign ya. Jadi di sini itu saya menggunakan CBO, Campaign Budget Optimization, yang dimana sebenarnya itu lebih memungkinkan kita menggunakan lebih banyak adset. Tetapi di sini saya hanya menggunakan satu adset saja. Namun ads kreatifnya itu lebih banyak teman-teman. Saya biasanya itu menggunakan minimal 5 ya, maksimal itu 6 ya. Nanti ada kombinasinya saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan campaign budget optimization yang di mana budgetnya itu ada di level campaign. Dan di sini nantinya si Meta itu akan mengoptimasi konten mana yang menjadi pilihan terbaiknya atau yang lebih banyak disukai oleh audiens dan itulah yang kemudian diberikan porsi budget lebih banyak lagi seperti itu. Contoh misalkan, biasanya saya ketika melakukan review di hari ketiga, hari ketujuh dan seterusnya, itu biasanya akan muncul 2 sampai 3 konten saja yang akhirnya itu lebih banyak didistribusikan kepada audiens. Nah, ini akhirnya kan kita bisa pilih nantinya ya. Dari ketiga konten ini, dari 6 ini ya kan, berarti hanya ada 3 konten yang paling optimal gitu ya kan atau paling maksimal hasilnya sehingga nantinya itu bisa menjadi rujukan kita ketika kita akan membuat konten-konten di berikutnya paling tidak itu mirip-mirip dengan yang ketiga tadi ini, seperti itu. Nah, jadi inilah formasinya ya teman-teman ya. Jadi ketika saya membuat 3 campaign, ya tetap formasinya juga seperti ini. Nah ini contoh satu campaign. Ketika saya membuat 2 atau 3 campaign, tetap formasinya seperti ini, yang di mana adset-nya itu hanya satu aja. Nah kalau ngomongin adset itu artinya kan nanti akan lebih banyak berhubungan dengan settingan audiensnya, apakah itu nanti mau broad ya. Saya sudah nggak pakai interest ya teman-teman ya, apakah itu mau pakai broad atau nantinya itu look like audience dan dan audience jenis-jenis audience lainnya ya, seperti itu. Nah, untuk struktur iklan lebih detailnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi satu campaign ya, itu saya menggunakan campaign budget tadi, satu adset saya menggunakan A plus audience ya teman-teman ya. Itu. Nah, terus di sini 6 ad kreatif. Nah, jadi kalau kombinasi, kita ngomongin kombinasi ya. Jadi kalau 6 ads kreatif ya, itu artinya saya akan membuat 2 video dan 4 poster. Kalau misalkan 5 ads kreatif, itu artinya saya buat satu video dan ada 4 post sorry, kalau misalkan saya buat 5 ads kreatif, itu artinya satu video ada 4 poster ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus membuat satu video, paling tidak minimal satu video. Kenapa? Supaya nantinya ASC plusnya itu ya, A plus SC-nya itu terpenuhi poinnya itu menjadi 100 ya teman-teman. Karena kan kalau di dalam adset itu kan ada bobot poin dan itu kita harus perhatikan ya. Kalau misalkan itu kurang dari 100 itu artinya ada beberapa settingan kita yang memang tidak terpenuhi ya. Contohnya aja misalkan kita tidak menggunakan placement yang secara otomatis gitu ya kan kita menggunakan placement yang manual. Itu nanti dia berkurang juga tuh. Dan ketika kita nggak menggunakan video ya, itu juga bisa berkurang bobot poinnya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan video dan syarat-syarat lain juga udah terpenuhi, itu bobot poinnya menjadi 100 di situ. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, yang kita perhatikan di sini adalah
kombinasi antara apa jenis kontennya, harus ada video. Nah, ini di sini saya akan coba jelaskan lagi ya, ketika itu dua video, maka saya akan buat satu yang lebih umum, sifatnya general gitu ya. Contohnya misalkan kalau saya jualan produk apa nih ya, produk katakan saya jualan produk headset misalkan seperti itu ya. Headset itu artinya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum headset tersebut ya, seperti fitur dan benefitnya saya akan jelaskan. Nah itu, kalau misalkan dua video saya akan kombinasikan, satunya itu adalah social proof. Ya, social proof ya, ada testimoni misalkan, seperti itu ya. Dan ada 4 poster. Nah, biasanya saat ini itu saya hanya menggunakan teks saja teman-teman ya. Jadi nantinya, nah dari poster-poster tersebut ya, tentunya nanti di dalamnya itu akan ada target market yang akan saya sebutkan di dalamnya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ke video saya sebelumnya ya, di sana saya sudah jelasin bagaimana cara membuat konten sehingga kita bisa menargetkan audiens ya. Jadi kalau misalkan ada 4 poster di sini, itu saya bisa menargetkan katakan ada 3 audiens yang berbeda. Misalkan aja kalau saya di sini ya, itu kan saya menjual produk digital juga gitu ya kan. Produk digitalnya itu seperti WA Blast ya teman-teman ya. Yang dimana saya menargetkan kepada sales mobil, ada sales sepeda motor, ada sales properti seperti itu. Jadi target audiens satu ini bisa ke sales mobil, target audiens dua itu bisa ke sales motor, dan yang ketiga itu sales properti seperti itu. Dan yang keempatnya ya, kan ada 4 poster tadi ya, satu poster ini saya buat testimoni ya. Terserah nanti tinggal bisa kita pilih apakah testimoninya lebih umum kita gabung gitu ya kan, testimoni dari berbagai target marketnya tadi itu, atau mungkin salah satunya aja itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Itu silakan aja nanti teman-teman lebih kreatif dalam membuat apa menyusun testimoni ketika teman-teman udah punya testimoni dari berbagai target audiens ya, atau mungkin target audiens yang teman-teman cuma satu ya berarti satu aja seperti itu ya. Misalkan kalau dalam hal ini saya dapetin target audiens itu dari pembeli sales mobil tadi kan, biasanya kan kalau sales mobil itu menggunakan WA Blast itu untuk ngeblast kepada target marketnya dia ya untuk menawarkan produk mobil ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini testing at kreatif 2 ya sebagai contoh lagi gitu ya kan, ketika kita itu cuma hanya menggunakan atau menyasar satu audiens saja. Itu artinya, ya di sini 2 video general ya, satu video general yang fitur and benefit kita sebutin di situ, dan ada social proof ya, kita lebih, ngambil hook social proof-nya, dan ada 4 poster. Dari 4 poster itu ya, mungkin akan kita buat angle yang berbeda-beda gitu ya kan, namun penyebutan target audiensnya itu hanya kepada satu target audiens saja, seperti itu ya. Lalu kita bikin juga testimoni, gitu. Nah, di sini, detail formasinya ya, isinya gitu ya kan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebagai contoh aja, ini bonus banget buat teman-teman ya, karena saya, ngebuka nih ya materi materi apa namanya, materi ads kreatif saya gitu ya kan, ini bisa teman-teman contek langsung aja ya. Nah, jadi di sini itu ada 6 contoh poster ya, ada 6 contoh poster dan ada 2 contoh, video ini kalau saya putar ini Saya menggunakan aplikasi WhatsApp Super Sender gitu ya Sender. teman-teman ya. Di Nah, sini ini winning banget ya untuk yang video yang ini ya. Kalau untuk posternya tuh yang winning tuh yang kuning ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pakai 6 ads kreatif aja, itu artinya di sini ada 2 yang saya 2 poster yang saya nggak gunakan gitu ya kan. Berarti cuma 4 plus 2 video ini, seperti itu. Ini detail apa namanya? Detail materinya. Teman-teman bisa contek di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga iklannya teman-teman itu bisa winning dan teman-teman mendapatkan profit dan keuntungan yang lebih besar lagi. Oke, tinggal kamu praktekin aja guys. Nantinya kamu review di hari ketiga atau di hari ketujuh. Apakah iklanmu works, apa enggak. Nantinya kamu bisa lihat metrik-metrik yang ada di dalam dashboard kamu. By the way, kalau kamu mau belajar privat one-on-one langsung dengan saya via Gmeet atau via Zoom, kamu bisa klik link di deskripsi. Di sana juga ada pilihan kelas-kelas online lainnya yang kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, guys.